Hello everyone, welcome back to my channel Desa Aristia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan kebudayaan untuk persiapan SKB CPNS Kemdikbud 2020. Teman-teman semua sudah pada tahu ya bahwa tanggal 1 Mei 2020 BKN sudah resmi menyatakan bahwa SKB ini tetap akan dilaksanakan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mempersiapkan SKB ini dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja saya akan membahas beberapa soal di dalam video ini. Seperti biasa, seperti di video saya sebelumnya, saya akan membacakan soalnya, kemudian saya memberikan jeda waktu untuk teman-teman menjawab. Setelah itu saya akan menginformasikan jawabannya. Ini sebagai latihan ya, latihan karena saya tahu teman-teman pasti sudah banyak membaca, baik itu peraturan dari pemerintah, kemudian undang-undang dan lain sebagainya yang terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk melihat sejauh mana hasil bacaan teman-teman, maka saya sudah membuat beberapa soal. Jadi di setiap video sebenarnya saya hanya akan menampilkan 10 soal saja. Ya, kita masuk ke soal pertama. Pendirian perguruan tinggi negeri meliputi 1. Pendirian PTN oleh Pemda, 2. Pendirian PTN oleh Kemendikbud, 3. Pendirian PTN oleh pemerintah pusat, 4. Pendirian PTN yang berasal dari PTS. Manakah yang benar? A. 1 dan 2, B. Benar semua, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Ya, ini jawabannya D. 3 dan 4 berdasarkan Permendikbud RI nomor 7 tahun 2020 pasal 6. Ini jelas ya. Kita lanjut soal nomor 2. Pendirian PTS meliputi 1. Pendirian PTS oleh badan penyelenggara, 2. Pendirian PTS yang dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi asing, 3. Pendirian PTS oleh Kemendikbud, 4. Pendirian PTS oleh LLDikti. Manakah yang benar? A. 1 dan 2, B. Benar semua, C. 1 dan 3, D. 1, 2 dan 3. Ya, ini jawabannya A. 1 dan 2. Jelas berdasarkan Permendikbud RI nomor 7 tahun 2020 pada pasal 10. Pendirian PTS meliputi pendirian PTS oleh badan penyelenggara dan pendirian PTS yang dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi asing. Soal nomor 3. Pembubaran PTN dilakukan dengan alasan 1. PTN dinyatakan tidak terakreditasi oleh BAN PT, 2. Perubahan kebijakan pemerintah pusat dan atau peraturan perundang-undangan, 3. Tidak lagi memenuhi syarat pendirian, 4. Dikenai sanksi administrasi berat. Manakah yang benar? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2, 3 dan 4, atau D. Benar semua. Ya, ini jawabannya D. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 7 tahun 2020 pada pasal 20 ayat 1, ini jelas bahwa pembubaran perguruan tinggi negeri dilakukan dengan alasan 1. Perguruan tinggi negeri dinyatakan tidak terakreditasi oleh BAN PT, perubahan kebijakan pemerintah pusat dan atau peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat pendirian, dan dikenai sanksi administrasi berat. Soal nomor 4, perhitungan jam kerja dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma perguruan tinggi
secara penuh yaitu minimum 37,5 jam per minggu disebut A. Angka kredit, B. Jam kerja dosen, C. EWMP, D. Beban kerja dosen. Jelas jawabannya C. Ekuivalen waktu mendidik penuh EWMP. Lanjut nomor 5. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan 1. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma. 2. Persepsi dari atasan sejawat mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. 3. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. 4. Beban kerja dosen selama 2 tahun. Manakah yang benar? A. 1 dan 2, B. Benar semua, C. 1 dan 3, D. 1, 2, dan 3. Ya, jawabannya D. 1, 2, dan 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada Pasal 4 Ayat 4. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan 1. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma. 2. Persepsi dari atasan sejawat mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. 3. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Jadi yang beban kerja dosen selama 2 tahun itu tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 pada Pasal 4 Ayat 4. Lanjut nomor 6. Sertifikat pendidik untuk dosen harus dilakukan secara A. Transparan, menyeluruh, dan objektif. B. Transparan, fleksibel, dan akuntabel. C. Fleksibel, objektif, dan akuntabel. D. Objektif, transparan, dan akuntabel. Ya, jawabannya D. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada Pasal 6. Jadi, sertifikat pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nomor 7. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. A. 2, B. 3, C. 4, D. 6. Ya, jawabannya B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada Pasal 8 Ayat 3, dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit 3 SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nomor 8. Tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan. A. Tingkat dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil.
B. Masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil. C. Tingkat masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil. D. Jabatan akademik, tingkat masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil. Ya, jawabannya C. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada pasal 11 ayat 1, tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat masa kerja dan kualifikasi yang berlaku bagi dosen pegawai negeri sipil. Nomor 9. Sertifikat pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif. Maksudnya adalah A. Perlakuan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam proses perolehan sertifikat pendidik. B. Perlakuan yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang penyelenggaraan pendidikan profesi dan uji kompetensi pendidik. C. Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik dalam proses sertifikasi. D. Perlakuan yang tidak diskriminatif dan kemampuan untuk bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik dalam proses sertifikasi. Iya, jawabannya A. Pada penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada pasal 6, sertifikat pendidik untuk dosen harus dilakukan secara objektif. Maksudnya adalah perlakuan yang tidak diskriminatif dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam proses perolehan sertifikat pendidik. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan titik-titik seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Tugas dan tanggung jawab. B. Tanggung jawab, kewajiban, tugas, dan wewenang. C. Kewajiban dan hak. D. Tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Ya, jawabannya D. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 pada pasal 18 ayat 1, yang dimaksud dengan jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, subscribe channel YouTube saya Desa Aristia, nyalakan lonceng notifikasinya agar